Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di Market Review untuk perdagangan tanggal 23 Februari 2021. Ya, oke. eh saya hari ini mau cerita sedikit, ya, mau cerita-cerita. Materi yang saya mau bagikan itu judulnya agak lucu mungkin terdengar di telinga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering juga dengar kata-kata ini. Trading itu yang penting yakin. Kan banyak hal dulu kalau kita sering ketemu apa, udah yang penting yakin gitu. Jadi trading itu yang penting yakin. Banyak banyak di antara kita ketika ketika mau trading banyak ragu-ragunya. Beli nggak, beli di sini boleh nggak ya? Jual di sini gimana? Atau cut loss nggak ya? Average down nggak ya? Gitu. Serba nggak yakin. Dan ini bukan dalam konteks negatif ya. Maksudnya trading itu yang penting yakin, bukan dalam konteks negatif artinya buying impulsif. Udah tutup mata aja deh. Pokoknya Pak Erwin kan bilang beli yang penting yakin. Udah pokoknya tutup mata, buy gitu. Bukan gitu ya. Jadi yakin di sini harus dalam konteks positif. Yang saya mau bagikan adalah bagaimana sih cara membangun keyakinan itu sendiri. Karena kalau tanpa Bapak Ibu memiliki keyakinan self confidence ya, kepercayaan diri ya, maksudnya memiliki mindset yang benar. Bapak Ibu akan jadi seorang follower. Tahu fenomena, pasti Bapak Ibu tahu fenomena pom-pomers ya. Sampai ada yang bikin jargon atau istilah atau dibikin meme, artis itu bukan technical analis gitu. Atau artis itu bukan seorang analis gitu, analis saham. Jadi sampai dibikin begitu, ya sebenarnya nggak salah, bukan masalah salah nggak salah, karena pasti ada pertimbangan untuk seorang public figure melakukan pembelian suatu saham, mesti ada pertimbangan, nggak ngawur. Dan pertanyaannya ketika dia ngomong ke publik, pasti telat. Maksudnya bukan pasti telat, maksudnya gini loh. Eh, dia belinya kapan hari, habis itu dia baru ngomong setelah setelah sekian lama dan posisi harganya sudah price in siap taking profit. Bukan dia sengaja mencelakakan, tapi memang harga itu kan pasti bergerak naik turun dan ada titik di mana memang sudah waktunya jualan, profit taking gitu kan. Dan atau kalau enggak mungkin belum waktunya profit taking, tapi pas ketika Bapak Ibu beli adalah pas ketika di hari Jumat atau di akhir minggu, yang mana sentimen hari Jumat itu adalah hari akhir minggu kan hari profit taking sedunia, orang banyak bilang gitu karena besoknya libur, jadi banyak orang clear posisi supaya nggak kena margin dan sebagainya. Jadi ketika beli persis di pucuk, biasanya kan pagi-pagi hari Jumat tuh naik dulu, naik. Biasanya cepet hitungannya menit biasanya. Jam setengah 10-an atau jam 9.15 lah biasanya sudah sudah clear. Bapak Ibu baru pikir, wah jam 9.15 baru, wah naik beneran. Dan Bapak Ibu tanpa memikirkan trading plan, risk management, money management, udah nggak pikir itu, pokoknya memiliki keyakinan, tanda kutip keyakinan, bahwa ini dibeli oleh seorang public figure. Wah, beli, dan begitu beli, tiba-tiba ada koreksi, jeret. Nah, ketika koreksi, kalau cuma sekitar naik 5%, turun 5%, Bapak Ibu cut loss, anggaplah, wah, belum sampai cut loss, minus 5%, aman lah. Nah, nanti hari Senin atau hari Selasa dia rebound lagi, itu oke. Nah, seringkali pergerakan saham yang sudah direkomendasi kadang-kadang naiknya udah belasan persen, dan ketika Bapak Ibu masuk, kondisinya naik belasan persen tersebut turun sampai bahkan ada yang bisa ARB, dan endingnya bisa minus sampai mungkin mendekati 20% atau 25 persenan. Ada kejadian begitu. Satu saham naik 18%, jeret. Salah seorang nasabah saya masih pemula dan belum ya masih nyoba-nyoba. Untungnya nyoba-nyoba karena memang
saya tidak pernah melarang teman-teman untuk mengikuti rekomendasi dari tanda kutip pom-pom. Saya yang penting gini, pastikan punya money management yang baik, dan kalau saya katakan alokasi maksimal untuk ikut begituan tuh 10% aja dari total dana. Jadi umpamanya total dana punya 10 juta, ya gunakan 1 juta aja. Ya cuma pengen coba-coba aja gitu. Kenapa saya nggak pernah melarang? Karena bagi seorang trader, dan ketika kita mau belajar menjadi seorang trader, bisa mengalami rasa luka itu juga adalah bagian dari pembelajaran. Contoh, seorang anak kecil yang belajar jalan, ya kan? Kita kan nggak mungkin untuk jagain terus kan, betul nggak? Kita harus dia belajar jatuh juga, ya tahu cara jatuh, dan luka juga perlu luka gitu. Jadi ketika itu dia bisa tahu, kita kan nggak mungkin teriak-teriak terus, hati-hati, hati-hati, kan nggak mungkin gitu. Nanti ada motoriknya dia, atau dia punya alam bawah sadar, dia akan punya keseimbangan, akan punya pembelajaran terhadap, oh kalau begini jatuhnya lebih sakit, atau kalau enggak, kalau saya melangkahnya dalam kondisi yang kayak begini bisa jatuh, atau kalau oh ada genangan air, kalau saya tidak hati-hati, kalau saya lari akan terpleset dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi ketika waktunya sudah bisa lari, jalan apa segala, kan udah mapan. Sama kita juga belajar sepeda juga ada waktunya jatuh kan, ada belajar jatuh juga gitu ya. Jadi trading itu adalah suatu perjalanan hidup ya. Kalau buat saya trading itu bukan main-main. Trading itu adalah kita bekerja untuk salah satu jadi cara untuk kita mencari uang ya. Kalau di luar negeri sana menjadi seorang trader itu profesi. Jadi bukan main-main, dan untuk itu pertanyaannya kadangkala berapa banyak sih orang belajar untuk menjadi seorang trader? Kebanyakan kan ya, oh menurut teman saya trading saham itu cuan, menguntungkan. Ayo trading dong, ikutan dong. Ya nyemplung karena diajakin teman gitu kan. Ya kalau untuk investasi, yes, nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu mindsetnya benar investasi. Cuma masalahnya kebanyakan niat awal investasi, belakangnya trading. Dan tradingnya, maaf, tanpa memiliki base yang baik dan benar. Nah, ini yang menurut saya berbahaya. Jadi, pentingnya kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Umpamanya jatuh pun kita harus tahu dengan luka yang minimal, ya kan? Pasti kita pengennya begitu, ya kan? Nah, makanya saya selalu sarankan teman-teman, maksimum 10% aja. Boleh, mamanya ada si A bilang, beli ini. Pak, gimana Pak, menurut Bapak? Ya, kalau saya bilang, oh jangan, besok pasti turun. Siapa saya gitu kan? Dan kalau besok naik, gimana? Ya, wah Pak Erwin sih bilang nggak boleh beli itu. Naik kan tuh, gitu. Ya, kan nggak. Kita, market itu apapun bisa terjadi. Dan pasti tidak ada yang, saya tidak bisa menjamin besok pasti nggak naik atau besok pasti naik, nggak ada yang bisa menjamin itu. Jadi ketika seseorang bilang merekomendasikan hal ini, ya ketika memang kita rasa cukup masuk akal, ya dan kita tinggal atur risk manajemennya, resikonya, ya silakan entry. Jadi video yang saya buat kali ini ada kaitannya, ya ini berseri nih ceritanya nih, dari mengetahui profil risiko 1, 2, dan sekarang saya mau olah dari sisi kita harus membangun mindset yang benar. Dan kita harus membangun disiplin. Jadi kalau bagaimana sih trading itu yang penting yakin. Bagaimana cara supaya kita jadi yakin? Pertama, kita harus punya mindset yang benar. Kalau Bapak Ibu punya mindset yang benar, bisa tahu bedanya antara trading dan investasi, dan cara trading bagaimana dan cara investasi bagaimana. Kemudian disiplin. Kenapa bisa yakin? Karena punya disiplin. Contoh ya. Bapak Ibu pernah nonton balap mobil nggak?
Formula One, atau kalau enggak MotoGP. Bapak Ibu tahu di dalam situ kendaraan itu seberapa cepat mereka pacu mobil itu seberapa cepat? Yes, ratusan kilometer per jam. Kita nggak ngomong cuma 120, 150, 180. Kita ngomong mengenai 200 kilometer per jam. Dan kenapa mereka bisa begitu yakin pacu kendaraan dengan secepat itu? Karena mereka disiplin. Disiplin dalam hal apa? Satu, keselamatan. Nomor satu, setiap pembalap atau setiap kendaraan yang masuk untuk di arena itu, oh, mereka strict sekali dengan rule, strict sekali dengan aturan. Bahkan sampai hitungannya milimeter. Mobil, lebarnya, wingnya, sayapnya, semuanya mereka atur. Bahkan sampai bajunya harus yang standar bagaimana, helmnya harus yang standar bagaimana. Dengan itu mereka mau laju secepat apapun, ya nggak ada yang takut, ya fine-fine aja. Coba Bapak Ibu lakukan itu di jalan raya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, yes, mungkin bisa jaga semuanya dengan baik. Maksudnya jalan raya umum ya. Tapi bagaimana dengan orang lain? Nah, itu kan jalan umum kan banyak tipikal kendaraan, mungkin ada yang lagi ngantuk, ada yang lagi begini, begitu, dan sebagainya. Kondisi kendaraan juga tidak standar, dan lain sebagainya. Nah, jadi, kalau kita bicara mengenai trading, yakin, disiplin terhadap apa sih? Satu, terhadap sistem. Bapak Ibu, sistem itu banyak, dan sistem tidak melulu algoritma intelijen. Kalau saya, algoritma intelijen, yes, sebagai seorang quantitative trader. Saya ada ciptakan sistem yang memudahkan orang untuk belajar. Jadi pakai istilahnya belajar pakai mobil matic gitu. Tapi pada dasarnya technical analysis kan ada banyak cabang. Ada technical analysis modern, ada technical analysis klasik, dan sebagainya. Masing-masing punya sistem sendiri-sendiri, dan tidak ada yang mana yang lebih unggul. Masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Saya pun sampai hari ini masih lakukan technical analysis. Yang klasik, yang modern, saya juga masih combine. Nah, harus punya sistem. Pegang satu sistem, belajar satu sistem, pelajari dengan baik, dan punya faith, punya keyakinan di sistem itu. Jadi, salah satu cara punya keyakinan di sistem itu gimana? Harus ada benchmarknya, harus ada backtestnya, sudah teruji belum? Dan sebaiknya kalau Bapak Ibu mau membangun sistem, harus diuji dalam arti begini. Kira-kira kalau saya ikut trading sistem yang seperti ini, persentasenya berjalan dengan sesuai apa yang kita prediksi itu seberapa persen. Ingat, ini berbicara mengenai probabilitas ya, tidak ada yang 100%. Jadi, kalau saya bilang probabilitas di atas 50%, 40-an persen ke atas itu sudah bagus sekali ya. Jadi, tinggal kita, intinya adalah di sini adalah antisipasinya. Itu satu sistem ya. Terus kemudian rules, aturan. Kalau bicara mengenai rules, itu berbicara mengenai kita bisa saja, oh saya hanya strict, hanya saham LQ45 aja yang saya beli. Di luar LQ45 saya nggak beli. Nah, sudah punya rules, sudah punya disiplin. Dan ketika dia memutuskan untuk beli, dia punya faith dulu gitu loh ya. Oh, saham ini masuk LQ45. Jadi, dalam tanda kutip, dengan quote unquote, apapun istilahnya, setidaknya ini sudah masuk filter adalah saham yang 45 saham paling liquid se-Indonesia. Jadi kalau saya masuk, saya nggak bakalan, umpamanya contoh, delisting lah umpamanya, karena posisinya masih di 45, di LQ45. Amit-amit sampai akhirnya delisting. Tapi setidaknya kita udah punya patokan itu dulu. Nah, itu kan udah punya keyakinan dulu. Paham di sini maksud saya? Jadi, dua itu yang paling penting. Mindset dan disiplin. Yang lain-lain, menurut saya, ya sisanya ada di komponen yang kesekian lah. Jadi kalau Bapak Ibu punya mindset yang benar, punya disiplin yang benar, itu udah modal utama untuk Bapak Ibu menjadi yakin. Untuk trading itu udah langkah. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk buy, saya sangat cukup confident, cukup yakin bahwa Bapak Ibu sudah pede dulu. Istilahnya tadi,
saya ada meeting dengan teman dan kita banyak bicara mengenai psikologi ya. Jadi trading itu urusannya fear, greed, and hope. Jadi dari fear, greed, and hope itu ketika Bapak Ibu yakin, fear-nya udah di-handle dulu, udah ke-cover dulu, ya kan. Greed-nya sudah juga ke-handle, karena kalau banyak rules, pasti ada money management di dalamnya, ada risk management di dalamnya. Dan dengan hope juga, kita juga udah handle juga. Jadi, penting sekali kita untuk punya dua itu, mindset dan disiplin. Sekarang, PR Bapak Ibu, bagi yang mau trading, mau mulai trading, dan atau baru bikin account trading, ya PR-nya cari dulu mindsetnya gimana, pelajari dulu. Dan kedua, disiplinnya bagaimana. Dan kami di Winner Stocks Indonesia mengajarkan itu, bagaimana sih kita memiliki mindset yang benar. Dan bagaimana sih kita punya disiplin. Kita ajarkan disiplinnya, kita sistemnya pas satu, kita sudah punya sistem ya, algoritma intelijen, punya sistem satu. Dan kita berikan hasil backtest kita supaya apa? Supaya member itu yakin kalau menggunakan ini gimana. Kalau berdasarkan selendang bagaimana, berdasarkan skyline bagaimana, berdasarkan V-line bagaimana. Jadi ketika ada di atas selendang punya keyakinan bagaimana, ketika di atas skyline punya keyakinan gimana, dan ketika di atas V-line punya keyakinan gimana. Masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Terus kemudian punya rules. Kita ajarkan juga rules-rulesnya. Kapan harus stop loss, kapan harus naikin trailing stop, kapan harus taking profit, dan kapan harus cut loss, dan tentu saja kapan harus average down dan kapan harus average up. Semua ada rules-nya. Bapak Ibu tinggal hafalkan, tinggal jalanin dengan disiplin, tugasnya pelajari dengan baik, jalankan dengan penuh disiplin, dan pastinya tidak ada yang instan. Tetap harus latihan. Cuma bedanya adalah karena sudah dari sisi kita, as a founder, sebagai seorang founder dan kita sebagai institusi yang sudah mempelajari itu dan kita sudah riset, kita tuh udah kasih mateng. Bapak Ibu tinggal sekarang kayak mau beli mobil, mau belajar mobil, perlu nggak belajarin sampai cara buatnya? Kan nggak perlu kan? Yang penting belajar cara nyetirnya dulu, iya kan? Nyetir, mana gas, mana rem. Udah kan? Itu dulu kan? Kita sembari lihat rambu-rambu, pelajari rambu. Iya kan? Nah, analoginya udah jelas Bapak Ibu. Jadi, kalau mau nanti mau belajar main persneling, pakai persneling pakai manual, atau mau belajar mengendarai lebih cepat, atau nanti sampai pada sesuatu edik udah jadi hobi, belajar bangun mobil, koleksi mobil, beli mobil rusak, dibangun lagi, sampai bisa jalan lagi. Nah, itu kan sudah urusan yang kesekian. Tapi paling penting ketika Bapak Ibu pengen belajar mobil, titik mulai perjalanan Bapak Ibu ada di kenali dulu bagaimana cara nyetir dan gas, mana rem. Itu fungsinya pembelajar, itu fungsinya Winner Stock. Kita sebagai suatu ya institusi pembelajaran saham ya. Maka kami undang Bapak Ibu yang mau belajar saham dan baru berkecimpung di dunia saham, silakan bergabung bersama kami dan belajarlah bersama kami. Mumpung Februari ini lagi ada promo ya, promo diskon angpau 500.000 ya, manfaatkan. Dan jika Bapak Ibu belum punya akun trading dan pengen trading, hubungi saya, WhatsApp, Telegram. Kami bekerja sama dengan Sekuritas Anand Putirai. Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami, bisa kita bimbing untuk bagaimana sih cara mengelola, cara trading, pencet tombol buy itu di mana, pencet tombol sell itu di mana, dan bagaimana cara pasang trailing stop, bagaimana cara pasang stop loss, dan sebagainya. Sekali lagi, trading itu adalah sebuah perjalanan, dan kami, Winner Stocks Indonesia, dengan senang hati mendampingi Bapak Ibu dalam perjalanan tersebut. Kayak tour guide aja ya. Oke, tidak perpanjang lagi, kita akan ulas saham
Dan sebelum saya mulai, seperti biasa saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami jika Bapak Ibu merasa mendapat pembelajaran, tips-tips dari video-video kami. Jangan sampai ketinggalan tentu saja ya ketika kami upload video-video baru. Dan kita ada rubrik tambahan loh. Bapak Ibu kalau mau tanya saham silakan tulis di komen ya. Silakan tulis di komen. Kami akan memilih 5 emiten, 5 saham untuk kami ulas di setiap video market review ini. Dan jadi subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Dan jika Bapak Ibu dapat benefit, dapat manfaat, dukung channel YouTube ini untuk menjadi semakin berkembang lagi ya. Dan berikan jempolnya. Dan tentu saja sharing channel ini, video ini sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapat manfaat. Setidaknya memiliki kehati-hatian ya dalam hal beli saham. Karena beli saham itu kita pakai uang jerih payah kita ya. Jadi jangan sembarangan. harus dipikirkan dengan benar. Dan ketika Bapak Ibu memutuskan keluar uang, itu kan investasi. Dan menurut Benjamin Franklin, salah satu investasi yang terbaik adalah ketika Bapak Ibu menginvestasikan dari leher ke kepala ini. Ilmu, ya, investasi ilmu lebih dulu. Karena sifatnya long last. Sifatnya panjang. Kalau Bapak Ibu investasi saham, potensial ruginya pasti. Setidaknya rugi karena harus bayar admin dan bayar pajak. Jadi kalau Bapak Ibu belajar saham, belajar ilmunya, itu ada di kepala Bapak Ibu selama-lamanya. Oke? Ya, kita mulai dengan market review composite dulu. Oke, ini dia. Ini composite nih. Kalau banyak yang belum tahu apa yang disebut selendang, ini yang disebut selendang nih. Ya, bentuknya kayak kain, kayak selendang, ya kan? Gampang kan belajarnya, analoginya kan gampang kan? Terus kedua skyline, garis langit yang saya sebut skyline, horizon. Sama kayak pesawat, kalau ada di atas horizon terbang dia. Wow, keren. Dan kedua adalah V-line. V-line ini garis bawah. Kalau dia jebol V-line, artinya dia masuk ke zona downtrend untuk jangka panjang. Ya, cukup mudah kan analoginya? Dari situ saya, kalau Bapak Ibu, kalau dari analogi saya tadi, kira-kira kalau lihat chart composite ini bagaimana? Yes, chart composite hari ini berada di atas selendang, tertahan di atas selendang. Saya coba zoom ya, saya coba zoom. Ini dia. Dia ada di atas selendang. Artinya apa? Secara jangka pendek, dia uptrend. Jadi bagaimana? Jadi kalau Bapak Ibu punya kondisi, punya saham yang masuk ke LQ45, IDX 30 ya. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti kalau posisi kadang suka minus atau positif minus ya, nggak usah galau ya. Duduk manis dulu aja karena saat ini trennya memang lagi gitu, volatile, naik turun, naik turun. Ini aja nih. Tadi sesiangan merah menjelang penutupan dia tarik. Oh, bukan siangan sih. Pagi sempat hijau, terus jam 10-an kalau nggak salah dia turun cukup dalam, terus dia rebound lagi. Kirain mau nutup gap, ini kan ada gap nih di bawah ini. Ternyata nggak sampai ke nutup gap, dia udah rebound lagi. Ada kalau di dalam grup kita sih kita ketawanya begini, wah ada selendangmu sih Pak. Selendangmu itu nutupin gapnya gitu. Jadi, nah itu kita ngomong kalau kayak gitu itu bicara keyakinan. Jadi di dalam grup kita, selama di bawah itu ada selendang, kita yakin, wes pasti tertahan. Nah itu kan bicara keyakinan, betul nggak? Keyakinan saya di dalam grup Winner Stocks Indonesia dan keyakinan teman-teman yang di luar Winner Stocks Indonesia tentu saja berbeda. Karena teman-teman di luar Winner Stocks Indonesia kan tidak punya selendang. Punya keyakinan yang lain mungkin, dia pakai moving average yang berapa, ya bebas ya. Tapi kalau di saya, kita lebih simple, lebih gampang. Udah diuji coba soalnya, kita udah backtest berkali-kali bahkan. Jadi ketemu formula yang tepat untuk selendang ini. Dan ketika selendang ini rasanya, oh tertahan di selendang, ya berarti uptrend, aman. Walaupun ada gap, ya nanti kita berharap memang nutup gap. Tapi kalau dia ada di selendang berarti uptrend. Jadi kita yang punya saham di LQ45 hold aja, udah duduk manis aja. Selama masuknya dengan menggunakan money management yang baik, risk management yang baik,
tinggal cari momentum kapan harus nambah beli lagi, belinya di harga diskon atau di harga lagi rebutan barang gitu ya. Apa itu harga lagi rebutan barang? Artinya buy high, sell high ya. Biasa kan gitu, orang kan buying impulsif ketika orang ikut antri, rame-rame ikut antri. Zaman dulu ketika masih rame midnight sale, pokoknya nggak peduli orang ambil apa, ikut ambil apa dulu. Butuh nggak butuh, pokoknya beli dulu gitu. Ya, siapa yang ada pernah ngalamin itu angkat tangan. Hari ini asing membukukan net buy 504 sekian bio ya. Wow banget kan? Kemarin udah 500 bio, hari ini 500 bio. Artinya apa? Kapan sih mereka belanja? Saya cukup yakin ketika dia swing, dia belanja. Dan hari ini salah satu yang menjadi apa ya? Leadingnya mungkin di Telkom. Telkom hari ini wow banget dan kita tadi pagi saya jam berapa itu rekomendasikan Telkom ya. Saya jarang-jarang rekomendasi Telkom, jadi tadi pagi begitu saya lihat spike dengan volume yang keren, dan tentu saja melewati beberapa indikator kita, saya langsung confirm buy. Langsung saya rekomendasikan untuk, ya silakan beli. Dan bang, hari ini luar biasa. Ya, nanti coba lihat aja sektor infrastrukturnya. Ya, oke, kita mulai langsung ke ini aja deh. Sektoralnya bagaimana? Untuk hari ini perdagangan sektoralnya bagaimana? Ya, kita coba cek. Sektor agriculture. Wow, agriculture lumayan nih. Dia salah satu indikatornya adalah dia tidak buat lower low dan dia sudah mulai naik ke atas skyline lagi. Walaupun memang dia bergerak masih di range ini ya, saya lihat sih dia masih bergerak sideways ya. Jadi kalau mau trading di emiten ini, ya, ini range sideways-nya dia ya dalam kurun waktu ini dari 1 bulan ini ya. Jadi kita lihat dia tertahan di support dan dia mulai naik. Jadi kalau lihat ini potensial untuk menguji resistannya cukup besar. Jadi saya lihat emiten-emiten agriculture, silakan Bapak Ibu boleh mulai ngumpulin juga ya. Selain agri ada basic industry. Wah, basic industry juga good ya. Walaupun banyak emitennya hari ini, ya nggak banyak sih. Ada beberapa ya, yang tadi salah satu yang kemarin kita rekomendasikan Tekim malah koreksi ya. Setelah naik, hari ini koreksi, tapi masih oke. Menurut saya Tekim hari ini adalah kesempatan kita untuk masuk dengan harga diskon. Terus kemudian ada selain basic industry, ada consumer. Nah, consumer, kita punya keyakinan juga nih. Seperti saya sudah bilang, kalau di harga bawah selendang, artinya apa? Artinya downtrend. Dan Bapak Ibu lihat, selama dia ada di bawah selendang, downtrend. Jadi, buat saya sementara ini, saya jauh-jauh dulu dari consumer. Yang termasuk dalam emiten consumer, apa aja? Silakan Bapak Ibu bisa cek, tapi salah satu diantaranya adalah emiten rokok, dan tentu saja ada yang lain seperti Unilever, ya itu kelas kakapnya consumer. Emiten rokok kayak Gudang Garam, HMSP, itu masuk consumer. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, ini kan rokok isunya ngomongnya nggak jauh-jauh dari cukai rokok mulu, ya. Kalau cukai rokok naik, otomatis harganya turun. Jadi sentimen jelek ya buat consumer. Kemudian selain consumer ada, nah ini dia, infrastructure. Wah, liatin chartnya. Ini Telkom banget ini ya. Coba saya kasih lihat. Ini chartnya hafal ya, liatin ya. Ini terus Telkom. Mirip kan? Dan Telkom tadi begitu dia breakout selendang, breakout skyline, langsung saya kode ke grup. Siap, Telkom yang mau icip-icip dan bang, langsung naik. Ya, itu. Terus kemudian finance. Finance ini juga menarik, cermatin ini pada posisi uptrend. Karena apa? Dia tertahan selendang nih. Menarik kan? Finance ini silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk buy on weakness juga. Atau kalau nggak Bapak Ibu ada yang posisi nyangkut di finance, ya kalau saya lihat sampai ini sabar-sabar saja dulu. Itu yang saya sebut. Kita harus punya keyakinan. Jadi keyakinannya apa? Lihat sektoralnya, industrinya, chartnya bagaimana, dan pemilihan sahamnya. Jadi ketika kita milih sahamnya itu udah pertimbangin bibit bobotnya.
Itu yang saya sebut sebagai sistem. Kita punya sistem dan kita punya rules. Ya, disiplinnya itu, disiplin terhadap itu dan mindset. Ini mau apa sih, kita di sini mau ngapain sih, trading, invest, atau apa? Trading pun dipilah lagi, mau untuk berapa hari, untuk berapa minggu, berapa bulan, dan sebagainya. Targetnya di mana, stop loss-nya di mana. Nah, itu harus punya itu. Kalau nggak punya itu, that's it. Nggak bakal yakin. Dah deh. Pasti muncul keraguan-keraguan terus. Dan ketika muncul keraguan-keraguan terus, kalau saya bilang sih, mending jangan trading. Endingnya, saya sudah tahu. Keseringan cut loss. Banyak orang saya jumpai, mereka itu kalau disuruh investasi di dalam bidang pengetahuan, mereka itu suka ngitung-ngitung untung rugi. Tapi ketika invest saham, tubruk sana, tubruk sini, ketika harus cut loss, ya cut loss aja. Padahal kalau cut loss-nya di total-total, nilainya berkali-kali lipat dari ketika harus belajar trading. Dan anggapan mereka belajar trading itu mahal. Padahal belajar trading itu bikin Bapak Ibu cut loss-nya minimal aja, Bapak Ibu udah untung sebenarnya. Dan belajar trading nggak pakai mahal kok. Belajar trading itu, kalau di Winner Stocks, hanya seharga handphone Xiaomi saja. Affordable banget kan? Nah, gonta-ganti gadget, sering. Belajar, mikir. Wah, kebalik-balik mindsetnya. Janganlah ya. Kita harus belajar yang benar. Ini Februari, momentum yang baik untuk belajar. Karena marketnya lagi sideways. Mau mempelajari sesuatu bukan jangan ketika market lagi terbang. Kita ketinggalan. Ketinggalan deh. Market lagi susah, lagi repot, lagi banyak harus belajar analisa, di situ kita belajar analisa yang benar. Jadi ketika marketnya sudah boof, kita sudah siap. Peluru udah ada, tinggal tembakin aja. Gitu ya. Oke, habis finance ada apa lagi ya? Habis finance ada miscellaneous industry, masih sideways di bawah. Ini disupport. Jadi Bapak Ibu kalau lihat kondisi begini, selama ada di atas V-line, saya lihat masih oke. Boleh yang semi invest ya. Mungkin di sini mau nyicil beli, silahkan. Emitennya tinggal pilih ya. Miscellaneous industry. Terus mining. Wow, mining di jalurnya slightly uptrend ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya walaupun kelihatannya datar, tapi dia sebenarnya memiliki tren naik loh. No. Ya, kelihatannya datar kan, tapi sebenarnya dia juga naik slow but sure. Ya, jadi ini lumayan oke. Silakan emiten apa aja, Bapak Ibu silakan pilih, dan menurut saya komoditi juga lagi bagus nih. Ada beberapa emiten yang ditanyakan, nanti akan saya bahas ya. Yang kemarin sudah komen di bawah di YouTube. Dan habis mining ada sektor trade. Wow, dalam jalur uptrend juga nih. Koreksi wajar menurut saya, kalau kayak begini-begini itu koreksi wajar. Nggak usah galau. Kalau lagi uptrend gini wajar lah. Namanya juga dinamika pergerakan ya. Kadang merah, hijau. Kalau hijau terus bosen. Dan saya cenderung kurang suka. Itu nggak baik, nggak sehat ya. Terus habis trade ada properti. Nah, ini properti. Properti jebol support skyline. Kalau saya bilang begini, jebol support begini, kalau saya mikir mulai untuk jualan ya. Cut loss dong, Pak. Ya, kalau memang harus cut loss, kalau Bapak Ibu nggak rela, cut loss separuh dulu deh, buang separuh dulu deh. Itu juga udah mendingan ya. Itu dari sektoral. Terus sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya mau ulas ada 3 saham yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang nulis komen ya. Jadi kalau yang mau sahamnya dibahas, tulis komen dan kita akan pilih 5 ya. Oke, ini ada 3 emiten nih yang mau dibahas ya. Emiten apa saja? Pertama adalah Dimas. Nah, kalau kondisi Dimas bagaimana? Ya, salah satu indikatornya lihat dari mana? Ayo. Ya, dia pada posisi ini support dinamiknya ada ngumpul semua, resisten dinamiknya ada ngumpul semua di sini. Dan dia bergerak masih sideways dan posisinya ada di atas V-line. Itu dulu, itu yang bikin saya, oh masih di atas V-line. Artinya apa? Saya hold dulu. Nanti ketika dia bisa di atas skyline dan bisa di atas lendang, saya akan average up. Atau kalau enggak, setidaknya
dia harus breakout. Breakout mana? Breakout inilah. Breakout level 242 untuk confirm kalau dia masih berlanjut lagi. Kalau dia breakout 242, saya average up. Ya. Jadi kalau sekarang, saya hold dulu, wait and see dulu. Ya. Tenang-tenang dulu aja. Dan ini termasuk pergerakan yang menurut saya slow. Ya, jadi sabar. Harus ekstra sabar di Dimas ini. Ya. Kemudian pertanyaan kedua ada pada Doit. Nah, Doit ini adalah apa? Coal mining. Yes, ini ada tuh. Ada coal mining. Di kita chart ini Bapak Ibu bisa dapatkan ketika Bapak Ibu bergabung dengan kami di VIP. Nanti Bapak Ibu ada namanya bot chart. Bapak Ibu bisa request di bot chart. Dan di dalam bot chart itu chartnya kayak gini persis. Cuma bedanya adalah kita tambahin ini. Kita tambahin beberapa indikator lainnya. Supaya Bapak Ibu tahu kalau beli di sini targetnya di mana dan stop loss-nya di mana, ya kan? Dan ada tahu sektornya, ini identitas emitennya apa. Jadi buat yang baru pertama kali trading kayak istilahnya masuk mobil, kokpit itu ada indikatornya mana kalau rem tangan ditarik pakai apa, ada indikatornya nyala, kalau lampu dinyalakan ada indikator lampu dan sebagainya. Jadi itu kita ada indikatornya ya. Dan Doit ini bagaimana? Doit ini kalau saya bilang yes, dia masih bagus pergerakannya on the way, masih bertahan di jalur rebound-nya. Setelah dia turun, dia mulai coba untuk recovery, untuk naik lagi. Tapi dia masalahnya adalah dia masih di bawah skyline. Ini dia masih under pressure ya. Jadi pada dasarnya masih under pressure. Trading untuk jangka pendek masih dalam tekanan. Potensial koreksi masih ada, tapi walaupun begitu, nah lagi-lagi kalau Bapak Ibu punya keyakinan, ini Bapak Ibu bisa beli bertahap, dan ketika dia breakout skyline, Bapak Ibu bisa beli lagi bertahap. Ya, entry bertahap itu penting. Dan karena dia ada di atas skyline, di bawah, di atasnya V-line dan masih di selendang ini berarti masih aman untuk hold. Ya, to do it. Kemudian, satu lagi adalah Indi. Nah, Indi itu sebenarnya kemarin saya rekomendasikan Indi. Dan lupa, remarks-nya apa ya untuk Indi ini ya? Oh, beli di atas skyline. Ternyata dia hari ini Noel skyline doang, habis itu dia koreksi. Jadi tidak valid beli. Akhirnya kalau teman-teman kita di member, dia sudah tahu kapan harus beli dan kapan nggak boleh beli. Jadi kita rambunya udah jelas ya. Buy jika di atas skyline. Dan ini cuma Noel doang dia turun, berarti nggak valid beli. Jadi terhindar deh. Terhindar dari cut loss. Terhindar dari potensial rugi ya. Nah, dengan trading system yang baik dan benar, kita punya rambu, punya alarm ya. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan, kalau ada lampu merah jangan diterabas. Artinya apa? Hati-hati, nanti ada kendaraan yang lewat dari jalur yang berbeda. Kalau Bapak Ibu nekat, resikonya kecelakaan. Nah ini sama, kita juga ada rambunya. Rambunya adalah skyline, selendang, dan V-line. Ya, itu 3 pertanyaan yang masuk ke redaksi kita. Dan saya seperti biasa akan rekomendasikan 5 emiten untuk perdagangan esok hari. Apa aja? Pertama adalah Friend. Wow, udah lama nih saya nggak rekomendasi Friend. Dan kemarin-kemarin banyak yang kena jebakan Batman di Friend. Beli, langsung naik sedikit, langsung turun. Jadi hati-hati di Friend ini. Dan saya melihat begini, perlu hati-hatinya. Dia tidak mampu bertahan lama di atas skyline. Jadi, ini untuk trading pendek dulu. Untuk trading pendek dulu. Jadi ketika sudah profit bangsa 3-5%, jualan dulu deh. Ya. Jadi untuk trading pendek. Momentum masih ada nggak? Pasti masih. Contohnya ini, ketika ini kan dia naik dulu tuh, habis itu turun. Ini sama, naik dulu habis itu turun. Jadi di sini bisa naik dulu habis itu turun. Jadi cepat-cepat aja. Buat trading pendek dulu aja. Tapi kalau dia bisa, kenapa Pak, kalau gitu jangan rekomendasiin kita dong. Pertanyaannya gini, iya kalau langsung turun. Pertanyaan dia seringkali kalau dia bablas gimana? Terbang, tuet, langsung naik. Kita kehilangan peluang dong. Di sini makanya saya sudah bilang, takut itu perlu, tapi bukan bikin takut jadi kita nggak berani melangkah.
takut itu jadikan ketakutan itu untuk supaya kita berhati-hati. Ya kan? Jadi kalau takut resikonya, kita tahu resikonya dan kita takut itu bagus. Jangan tahu resikonya dihajar terus. Nah, itu ngawur. Ketika kita tahu ada resikonya, ya kita jadi tahu kan tradingnya harus seperti apa kan. Gitu ya. Oke, satu friend. Kedua, ERA. Wah, ERA ini menarik ya. Berkali-kali loh, liatin. Turun, naik. Turun, naik. Ya. Ini turun lagi, naik lagi. Ya kan? Bagus kan? Ini ERA. Kemudian, jadi besok silakan dicermati ya. S Hardware. Wah, S Hardware juga menarik. Dia biasanya nyampe di atas skyline. Sementara ini belum kuat. Tapi dia punya pola. Kalau dia stabil di atas skyline, wow, ngedrive-nya enak banget. Jadi goal saya adalah dia harus mampu naik ke atas skyline ini. Ya, kalau dia bisa mampu naik ke atas skyline, cakep tuh, menarik banget. Ya. Terus satu lagi yang kesenangannya saya, Barito. Ini udah enak banget. Saya tuh selalu kalau di Barito itu anomali. Cenderung malah anomali. Di bawah, di antara garis support, saya beli. Ketika dia naik di atas garis support, di atas garis resisten, saya jualan. Jadi masih dapat cuan lumayan dari sini. Beli di areal ini, naik 1.200, jualan dulu. Gitu dulu sementara. Kalau dia bisa naik ke atas 1.200, saya cicil beli lagi. Buy on breakout namanya. Buy high, sell high. Sementara saya masih trading buy low, sell high. Ya. Terakhir adalah emiten SAME. Wah, SAME ini ya juga keren. Ya, dia selama ada di atas selendang, dia menarik untuk dicermati. Ya. Silakan Bapak Ibu atur strateginya untuk beli di emiten ini. Ya, oke. Kita sudah di penghujung ya. Sudah 44 menit. Wah, tambah panjang aja nih. Oke. Terima kasih semua sudah menyaksikan video YouTube channel Winner Stocks Indonesia. Kami butuh masukan dari Bapak Ibu dan untuk semakin berkembang ya, kami juga butuh supportnya, share link kami ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Akhir kata, selamat beristirahat semua. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya, atur alokasi dananya, dan happy profit semuanya ya. Semoga besok market berjalan sesuai apa yang kita bicarakan, apa yang kita analisa malam ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa esok hari. God bless.